Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, seperti biasa, konten-konten saya ini selalu berisikan tentang tips dan trik mengolah akun Gojek ya, teman-teman ya. Kenapa? Jadi jangan heran, konten saya ini jarang berisi yang namanya live on beat atau sekedar untuk membuktikan. Coba dicocokin ya. Coba dibuktiin kalau teorinya bener. Enggak kayak gitu saya. Kenapa? Karena saya prinsipnya atau konsep saya di konten saya ini lebih mengutamakan yang namanya proses, teman-teman ya. Proses artinya apa? Jadi penonton yang di nonton video-video saya atau konten saya ini, saya coba mengarahkan bagaimana cara kalian untuk lebih fokus terhadap prosesnya. Artinya kalian secara nggak sadar akan terupgrade skill kalian, wawasan kalian, penambah ilmu, pengetahuan kalian tentang mengolah akun Gojek, teman-teman ya. Bukan hanya sekedar hasil. Kalau hasil itu belakangan kalau saya ya konsepnya. Nggak bisa. Misalkan contoh ada pertanyaan-pertanyaan, "Bang, kira-kira akun yang kayak gini itu berapa lama ya prosesnya ya supaya sampai gacor?" Enggak. Saya nggak akan pernah bilang berapa-berapanya. Kenapa? Kalian fokus dulu yang namanya prosesnya. Belum apa-apa udah nanya kayak gitu. Jadi kesannya tujuan kalian hanya semata-mata untuk menggacorkan akun aja. Tapi setelah itu apa yang akan terjadi? Akunnya flop lagi, akunnya down lagi, bahkan ganggu lagi. Itu percuma. Makanya kenapa konten saya itu selalu yang namanya mengedepankan pengetahuan mengolah atau skill kita ini, skill drivernya ya. Saat skill drivernya atau wawasan seorang driver itu mulai ada peningkatan, penambahan, pengetahuan, di sanalah akun akan lebih cenderung stabil ya, akan jarang drop. Kalaupun drop itu wajar, paling juga berapa ribu, berapa puluh ribu aja, nggak sampai drop banget atau bahkan sampai kembali gagu. Nah, makanya saya ngedepanin yang namanya konsep lebih ke wawasan atau update skill kalian nih, teman-teman yang menonton channel saya. Bukan hanya sebatas hasil. Kalau hasil itu bisa, teman-teman yang mau berapa aja bisa kalian tentuin kalau udah menguasai materi-materi yang paling penting dalam mengolah akun Gojek. Itu poinnya. Jadi jangan bilang nanti ngojek kok banyak teori ya. Ngojek mah ngojek aja, katanya begitu. Itu ada kolon di komentar saya tuh, ngojek mah ngojek aja, buktiin aja. Ngojek aja, hasilnya seberapa. Beda halnya kalian udah dibekali atau punya fondasi pengetahuan dan wawasan materi-materi pokok atau inti tentang mengolah akun Gojek. Mana-mana yang penting poinnya. Itu akan terasa beda. Kalian bandingin aja nanti. Misalkan taruh kalian sendiri udah paham nih ya, udah mengikuti channel saya dari awal, atau minimal udah secara garis besarnya udah nangkep poin-poin apa yang harus kalian terapkan di lapangan. Itu nanti beda. Coba teman-teman kalian sekitar itu, perbandingannya simpel aja. Kalian nongkrong teman-teman kalian, pasti beda. Coba kalian akunnya udah mencapai yang namanya kegacoran, terus kalian ditambah pemahaman kalian udah cukup lumayan bagus gitu ya, teman-teman, udah lumayan banyak ya. Itu kalian bandingin aja, itu gampangnya gitu, simpelnya. Beda halnya kalau yang cuman ngojek aja, ngapain sih pakai teori-teori belakang. Itu namanya pemikiran yang downgrade namanya, teman-teman ya, downgrade. Jadi dia kalah sendiri sama HP-nya. HP itu smartphone, HP pintar ya. Tapi dianya nggak pintar. Jadi mindset orang kuno, orang jadul gitu ya. Oke, mindsetnya orang jadul, tapi kalau dia mau menerima, membuka pikiran dan hati dia, pasti akan beda. Kalau ini biasanya orangnya hati dan pikirannya biasanya ketutup, teman-teman. Yang biasa cara pikiran kayak gitu ketutup. Makanya kenapa dia bilang kalau ada apa sih ribet banget ngojek gitu segala macem.
Ya kalau ngeribet ngojek, ngapain ngojek gitu, pakai teori-teori, nggak usah ngojek, kerja aja kerjaan yang lain gitu. Makanya setiap orang-orang tuh, saya sedih juga teman-teman ya, memprihatinkan ya. Memprihatinkan apa? Di Gojek ini bukan memprihatinkan ojek, orderan ini terus menurun atau susah dapat order. Katanya Gojeknya sepi gitu ya. Gojek mau bangkrut kali ini, ordernya nggak ada, sehari cuma dapat 2-3. Itu mah pemikiran kuno namanya. Buktinya apa? Teman-teman saya di grup saya tuh yang udah jadi itu dari 47 orang itu sekitar 60 atau 70% itu udah menguasai pemahaman tersebut. Jadi alhasil apa? Outputnya apa? Jadi begitu ada momen-momen di mana ada pelambatan akun, ritmenya, temponya, sambarannya di jam-jam tertentu, mereka udah paham harus apa, harus ngapain. Karena apa? Udah mahamin, udah punya bekal, udah punya fondasi yang namanya materi-materi yang saya jabarin, saya pernah jelasin sedemikian rupa. Mereka udah nangkep poin-poinnya. Jadi saat situasi momen tertentu akunnya udah mulai ada momen drop, bahkan nggak perlu nunggu besok atau bahkan sampai berbulan-bulan, di hari itu juga mereka udah paham harus ngapain nih. Atau contohnya misalkan harus nyari spot-spot yang potensial di jam-jam sesuai dengan karakter akun dia. Misalkan karakter akunnya goret, harus ngapain dulu, mau istirahat nanti dilanjut, tapi targetnya tetap teman-teman yang paling pokok, yaitu paling utama, yaitu targetnya selalu tercapai. Jadi meskipun ada jeda atau delay di jam-jam sepi itu, mereka nggak khawatir. Jadi hasil akhirnya itu tetap sama, nggak berubah. Makanya kenapa pemahaman dan penguasaan materi poin-poin mengolah akun Gojek ini harus kalian miliki. Jadi jangan sampai yang ngelihat orang gacor aja, misalkan yang lihat pamer-pamer doang, misalkan sehari 700, 500, 400, tapi isinya nggak ada gitu, maksudnya isinya nggak ada, cuman ngebit live on beat aja begitu. Pokok pembahasannya itu ngalur ngidur gitu, ngawur sembarangan. Jadi nggak tepat sasarannya, kurang tepat lah gitu. Kalau saya bilang, bukan saya mau sok jago. Jadi percaya atau enggak, metode saya atau materi saya atau analisa saya ini jarang meleset teman-teman ya, bukan mau sombong. Contoh, dulu lagi boomingnya sortir argo ya, saya nggak mau sebutin namanya ya. Lagi boomingnya sortir argo, main satu layanan. Terus apa sekarang yang terjadi? Saya nggak pakai tuh namanya sortir argo, kecuali saya pengen banget main under gitu, itu aja, main under. Yang dulu booming sortir argo itu nggak main under gitu teman-teman ya. Dia nggak pernah ngaplikasiin sendiri. Kalau saya aplikasiin sendiri, saya buktiin sendiri di akun saya. Alhamdulillah dapat 27 trip. Itu baru belum setengah jalan, masih hanya dalam waktu 2 bulan itu saya nerapinnya, nggak sampai 2 bulan. Kalau untuk soal argo itu nggak terlalu penting saya teman-teman, dari dulu nggak ngikut, nggak kebawa sih saya dulu, nggak kebawa suasana, karena saya punya pegangan prinsip sendiri, nggak mau ngikut. Ya pada akhirnya apa, banyak juga kan yang drop akunnya, jarang ada yang bener-bener settle sama akunnya sendiri, banyak yang flop juga. Akhirnya apa, tadinya sortirnya keras, terus sekarang pada autobit. Beda sama saya, bukan mau saya mau ngebanding-bandingin, pola saya dari dulu sama, mau gabung mau anyep manual beat terus, nggak pernah autobit. Coba aja lihat konten saya, kalau mau kalian tahu, terutama orang-orang yang masih satu grup sama saya ya di WA. Kalau saya nge-share trip itu, sortirannya udah
nggak tanggung-tanggung. Ya emang sortirannya gosen, cuman hasilnya tetap bagus pendapatannya, jadi nggak lupa sama yang namanya pendapatan. Jadi saya nggak ngikut-ngikut kayak gitu. Pertama argonya saya patahin, sortir main satu argo, main satu layanan itu pecah sama saya, udah berkeping-keping saya patah-patahin tuh sama hasil saya sampai sekarang ini. Bukannya saya mau ini ya ngejulitin, kita fokus sama poinnya aja, bukan ke orangnya ya. Jadi sekali lagi fokus sama poin materinya. Jadi yang kurang worth it kita coba tinggalin, yang kita worth kita jalanin terus gitu. Jadi malah ada yang sampai ngebully-bully saya dulu ya, wah ntar akunnya nyungsep lah, lu main argo-argo campur gitu salah lu metodenya. Lihat aja berapa minggu, besok 2 minggu lagi, itu tahun lalu teman-teman ya. Sekarang udah berganti tahun, itu tahun lalu teman-teman. Alhamdulillah nggak kebukti sampai sekarang. Bahkan akun saya lebih cenderung bertahan lah, mau dalam kondisi apapun. Ada penerimaan driver baru kek, perubahan sistem apa kek, penambahan fitur apa kek gitu, nggak ngaruh. Karena apa? Saya udah istilahnya udah megang yang namanya materi itu udah di luar kepala saya, ibaratnya udah saya rekam semua. Saya pertama itu, terus sampel-sampelnya udah banyak saya teman-teman ya. Sampelnya dari mana bang? Ya dari teman-teman grup itu yang nge-share orderan, posting ya, saya pelajarin semua. Jadi jangan bilang kalau sortir argo itu jalan yang paling bagus ya. Saya buktikan sama akun saya sendiri. Saya argonya campur teman-teman, kalau mau tahu ya udah, kalau yang kalian penonton lama itu pasti tahu. Sortiran saya bukan main-main. Tapi hasilnya maksimal, alhamdulillah. Artinya maksimal itu bukan berarti pendapatan saya harus tinggi sebesar 400.000, 500, nggak perlu. Saya nggak perlu setinggi itu. Kenapa? Karena bukan tujuan utama saya sampai setinggi itu, sampai 400, 500 terus menerus, enggak. Yang penting saya mencoba untuk selalu bertahan di keadaan apapun akun saya, jangan sampai kembali gagu. Itu poinnya yang paling saya penting. Sederhana aja, nggak muluk-muluk, nggak usah sampai 700, 500, nggak pernah saya 500 teman-teman. 450.000 itu hanya berapa kali aja, mungkin 3 aja apa 4 kali aja udah. Sisanya cukup buat tahu aja gimana sih cara kesannya feelnya gitu, sensasinya dapat 450.000 itu. Ya itu dalam hanya waktu 13 jam teman-teman ya, 450.000 itu. Belum lama ini kemarin yang live on beat itu ya, yang setengah 11 itu udah 200.000 dalam waktu kurang lebih 5 jam ya. Itu ngebeatnya di pagi hari, bukan malam, bukan ngalong. Saya jujur aja nggak pernah ngalong ya. Kalau pendapatan yang gede-gede malam-malam ya wajar-wajar aja. Bukan saya ngeremehin malam itu, nggak ada pesaingnya tetap, cuman lebih kebantu apa? Kebantu yang namanya kondisi jalan Jakarta gitu ya. Kalau yang ngebit malam di Jakarta itu lebih kebantu lebih ke kondisi lalu lintas, lebih cepat. Makanya kenapa lebih cepat dapat uangnya dibanding yang on beat dari pagi sampai sore, atau di jam-jam normal lah, di jam pagi sampai sore itu pasti ngerasain yang namanya macet, bukan sekali 2 kali, setiap jalan macet pasti, apalagi yang ngebit di Jakarta. Jadi kalau ada yang ngeremehin saya ya coba buktiin aja sendiri, coba bisa nggak sampai bertahan dari pagi sampai ngebit malam itu, sampai sore itu seberapa pendapatannya. Kalau nggak nangis tuh ngebit bertahun-tahun dari pagi sampai sore itu terus aja, nggak bakal kuat, hancur badannya pasti. Makanya kenapa saya nggak pernah yang namanya ngebit sampai malam-malam atau tengah malam, mau keadaan akun lagi drop, nggak pernah ya teman-teman ya. Yang pasti harusnya pagi gitu, kalau saya pagi gitu. Jadi pemahaman materi ini jadi kan panjang lebar, jadi saya mau ngejelasin aja teman-teman ya, karena
banyak yang ngetek saya, ngetek artinya nyerang saya gitu. Bukannya saya nggak mau, udah bang jangan usah ditanggepin, kalau itu perlu ditanggepin kayak begitu. Saya ada rasanya ada yang perlu ditanggepin, ada perlu enggak. Kalau ya udah kayaknya udah sering ada yang muncul gitu, nanti biar apa, biar lama-lama berkurang gitu. Jadi yang nonton channel saya itu nggak kebawa emosi atau suasana kepancing gitu. Jadi biar saya hilangin lama-lama. Nanti kalau ada yang minta, coba dong tunjukin pendapatan, saya tunjukin nanti gitu. Teori saya masuk nggak sih gitu, ada nggak buktinya gitu. Saya tinggal munculin aja kalau ada yang masa-masa lagi. Kayak kemarin ada yang kayak gitu, saya munculin, hilang teman-temannya. Terus muncul lagi, dia cuman ngeledek udah begitu aja. Itu namanya orang-orang konyol namanya, nggak mengakui yang namanya ilmu orang, nggak sportif. Hilang ngakunya dia. Kalau dilihat dari channel YouTube-nya dia kuliah di pemrograman, tapi konyol ininya, kelakuannya. Habis itu hilang, pas muncul cuman ngeledek doang. Coba kalau emang ente tuh yang kayak gitu, bikin tuh channel YouTube, kasih pengertian. Kalau ente seorang calon programmer atau coding, buktiin. Bisa nggak dibalikin? Kalau saya balikin begini, bisa nggak? Bikin dong konten gitu. Kalau nggak nangis kalau nggak belepetan, apalagi depan muka begini, depan kamera mukanya. Ya, jadi jangan ngeremehin orang gitu, maksudnya. Nonton aja, kalau nggak suka tinggal di skip, nggak usah ditonton lah, nggak perlu subscribe. Kalau yang subscribe itu ada ya khusus yang mau berkembang aja. Kalau yang nggak mau berkembang udah, buat apa? Kan artinya itu bukan rezeki kalian atau yang suka julid ya teman-teman ya. Jadi mau ini aja, saya sebenarnya mau cerita sedikit aja, menjadikan gitu. Ngomong apa lagi tuh. Jadi emang kondisi sekarang itu bukan karena orderannya minim teman-teman, tapi pemahaman drivernya minim sebetulnya. Dengan keadaan kayak gini, keadaan yang minim, bukan kondisi orderannya yang sepi. Enggak sepi. Gojek itu nggak pernah sepi. Kalau kalian tahu, kalau sepi saya nggak bisa makan dong misalnya. Punya teori sebanyak ini, punya pemahaman sebanyak ini, setiap ngojek sepi dong saya. Pendapatan nggak bisa sampai 200.000 dong Pak. Jangankan 100.000 mungkin juga susah kalau sepi ya. Logikanya ke sana lah. Jadi yang menyedihkan itu bukan karena orderannya sepi, bukan orderan yang minim, tapi pengetahuan kebanyakan driver itu yang minim yang jadi masalah. Itu terbukti dari teman-teman saya di lapangan yang sering saya ketemuin ya. Sempat saya rangkul, saya kasih masukan arahan sampai saya ngorbanin waktu saya nggak ngebit, saya stop di angka 250.000 ya. Serius lah ya, namanya ada masalah apa, saya ya ibaratnya kondisinya sampai separah itu istilahnya dalam perekonomiannya, ya saya bantu lah. Tapi kembali lagi namanya orangnya niat-niatan, tapi pengaplikasiannya nol besar, percuma. Jadi cuma niat dan tekad mental itu bukan hanya di omongan aja, tapi diaplikasiin di saat prakteknya teman-teman. Jadi saya kasih arahan atau masukan itu udah kayak percuma aja udah. Nah begitu ketemu saya kan, itu saya nggak mau deketin teman-teman ya. Bukannya karena saya mau musuhin, enggak. Saya diemin aja. Gimana reaksinya? Kalau orang mau berkembang, mau berubah, itu serius, dia pasti coba nanya-nanya saya lagi. Gimana Bang Budi nih kondisinya nih, masih kayak gini aja nih, gimana caranya? Itu yang saya respect. Nah ini saya duduk, saya di situ, dianya nggak mau nyamperin, nggak mau nanya, ya udah. Emang dasar orangnya aja yang malu.
dasar orangnya aja males, yang banyak alasan jadinya. Udah dikasih tahu nyiasatin, strategiin, Anda jemput anak begini gini, pembagian waktunya begini ya udah nggak dijalanin. Malah dia pulang, saya suruh kesini, bang sini nih banyak orderan, sampai aplikasi saya nggak bisa dimatiin, ibaratnya gitu. Orang ramai banget. Dia apa jawabnya, aduh bang saya udah pulang udah balik kandang katanya, udah balik kandang gitu. Udah mau gimana lagi teman-teman, usahanya cuma sampai sebatas itu. Saya mau ngejar-ngejar, masa saya yang ngasih masukan, ngasih ilmu harus maksa orang kan nggak mungkin. Orang yang perlu dia, kalau saya mah ya cukup sebatas itu aja ngebantunya. Kalau dia nggak bisa ngejalaninya ya udah, buat apa, percuma. Jadi nanti malah saya jadi beban pikiran saya juga. Saudara bukan, teman juga bukan, cuman sebatas teman ketemu di jalan doang gitu, teman tongkrongan biasa aja, itu aja, cuman sebatas itu. Jadi nanti malah saya yang jadi beban gitu. Orang ibaratnya dia yang butuh, tapi seolah-olah saya jadi terlalu nanti over peduli gitu sama orang. Jadi udah saya tahan aja. Saya itu orangnya suka ngetes orang itu, ngelatih gitu teman-teman, nggak mau nyuapin gitu. Udah biar dia muncul sendiri, kemauannya sendiri gitu. Yang penting kan saya udah ngasih poin-poinnya, yang saya tahu saya kasih masukan. Setelahnya tergantung balik lagi ke orang itu sendiri dan Sang Maha Pencipta yang pemberi rezeki ini, sejauh mana dia usahanya gitu. Kalau nggak ada usaha terus tekadnya balik lagi ke nol lagi, ke semula, ya percuma namanya. Kita kerja di Gojek ini, kita bekerja sama sistem, nggak bisa kita asal-asalan. Artian asal-asalan itu udah Gojek aja seperti yang saya jelasin tadi di awal. Itu nggak bisa kayak gitu, beda lah hasilnya. Kalian cocokin aja, kalian bandingin sendiri aja. Driver yang lebih paham sama punya ilmunya sama yang enggak, itu bandingan sendiri, jauh. Untuk bertahan gacor sebulan aja itu empot-empotan. Kalau yang udah paham, udah punya ilmunya, itu jauh lebih panjang, lebih santai, lebih rileks. Dia udah tenang, udah menguasai medan. Ibaratnya dia tadinya cuma bisa naik mobil ya, gampangnya naik motor. Tapi ini driver yang udah punya materi atau pemahaman yang luas, dia udah kayak nyetir Formula One gitu, yang banyak fiturnya tuh kan. Kalau Formula One ya banyak fiturnya, itu kayak gitu istilahnya, analoginya atau filosofinya, pengandaiannya ya teman-teman ya. Jadi yang penting dalam Gojek itu, mengolah akun Gojek itu balik lagi ke poin dasarnya, tekadnya sampai mana, niatnya, usahanya. Terus kedua, masalahnya apa nih, harus yang ditutupin dulu. Jangan sampai mau jalan ke teknisnya, ini dua hal ini masih ada, belum ditutup, belum diatasi. Ini kalau mau ke teknisnya nanti dia balik lagi ke sini, percuma. Itu dulu yang perlu ditutup atau diselesaikan ya. Kalau ditutup full enggak, cuman harus diminimalkan dulu. Lama-lama nanti hilang tuh masalahnya, baru bisa lanjut ke teknis gitu teman-teman ya. Oke, itu aja sharing sedikit tentang keprihatinan saya ya dengan kondisi situasi pemahaman driver saat ini ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, di konten kali ini saya mau biasa ya